فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واhlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalan amma ba'd. Bapak Ibu, para orang tua kami, teman-teman sekalian jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan maghrib ini kita lanjutkan kajian kita kembali dengan pembahasan yang berbeda, yaitu berkaitan dengan fikih tata cara salat duha dan keistimewaannya. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan pekan lalu kita telah membahas keutamaan solat tahajud, keutamaan solat malam dengan berbagai keistimewaannya. Kata Nabi Muhammad SAW, wa inna syaraful mu'min liqiyamihil lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seseorang itu dilihat dari seberapa banyak solat tahajudnya. Bayangkan ya, seseorang disebut mulia ketika bagus solat tahajudnya. Sehingga apabila ada seseorang yang solat malamnya itu tidak rutin, tidak dibiasakan, maka dia tidak termasuk orang-orang yang mulia. Kemudian salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud pernah Nabi katakan kepada dia, ni'mar rajuli Ibnu Umar, Ibnu Umar, anaknya Umar ya. Ni'mar rajuli Ibnu Umar. Sebaik-baik laki-laki adalah Ibnu Umar, anaknya Umar. Kenapa kata Nabi? Liqiyamihil lail, karena dia senantiasa bangun salat malam. Sehingga Bapak Ibu sekalian, bila ingin menjadi sebaik-baik hamba, sebaik-baik laki-laki, begitu pula sebaik-baik wanita, maka dirikanlah salat malam. Karena standar kemuliaan seorang hamba adalah salat malam, dan standar kebaikan seorang hamba adalah ketika dia salat malam. Nah, itu adalah pembahasan kita pada pertemuan pekan lalu. Nah, pada hari ini kita akan membahas salat yang mirip dengan salat tahajud itu, tetapi dikerjakan di pagi hari, yaitu salat duha. Dan kita sudah ketahui bahwasanya sebuah hadis di mana seorang sahabat yang melayani Nabi, setelah melayani Nabi, Nabi katakan, apa maumu? Kata sahabat tersebut, menemanimu di surga. Kemudian kata Nabi, kalau kamu mau, kamu diwujudkan impianmu itu, maka bantu saya dengan memperbanyak sujud. Nah, kita tahu di antara solat yang banyak sujudnya, solat sunnah maksudnya, adalah solat duha. Karena rakaatnya itu, insya Allah kita akan bahas, itu tidak terbatas. Mau berapapun bisa dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkaitan tentang solat duha, pembahasan yang pertama berkaitan dengan salat duha itu bisa kita tinjau dari waktu pelaksanaannya. Kapankah dilaksanakan waktu duha ini? Bapak Ibu, saya minta izin kita share screen ya. Kita share screen supaya bisa kita lebih mudah belajar. Saya tuliskan pembahasan yang akan kita pelajari. Ya, baik. Waktu pelaksanaan salat duha ya. Yang pertama adalah waktunya. Untuk waktunya itu kita bagi jadi 3. Jadi saya buat garis ya. Nah, ini awal, kemudian akhir, dan di tengah-tengah adalah waktu paling utama. Baik, kapankah awal waktu salat duha? Nabi Muhammad SAW bersabda, la solata ba'dal fajri ila antar tafi'a syams. Tidak ada solat yang dikerjakan setelah solat subuh sampai matahari meninggi. Saya ulang, tidak ada solat sunnah setelah solat subuh hingga matahari itu meninggi. Sehingga itu adalah waktu terlarang solat. Sampai kapan? Sampai waktu matahari itu meninggi. Kata para ulama, tingginya itu seperti qadru ruh, setinggi tombak. Nah, kapankah waktu setinggi tombak ini? Para ulama mengatakan 15 menit setelah syuruk. Jadi di sini plus 15 menit setelah syuruk.
Setelah syuruk. Nah kalau sekarang waktu syuruk sekarang di Makassar jam berapa? 6.13 ya. 6.13. Berarti kalau tambah 15, 6.28. Untuk sekarang ya. Dia 06.28. Ini adalah awal waktu diperbolehkannya solat duha. Nah, kapan batas akhirnya? Itu 15 menit sebelum solat zuhur. Karena kata Nabi, la solata fi kabidi syams. Tidak boleh solat ketika matahari itu ada di tengah-tengah ufuk sampai dia tergelincir. Makanya solat zuhur itu ketika matahari telah tergelincir. Berarti sebelum azan matahari masih ada di tengah-tengah itu. Nanti dia bergeser sedikit, barulah azan zuhur itu dikumandangkan. Sehingga kalau kapankah terakhir solat duha, yaitu minus 15 azan zuhur. Azan zuhur. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita membahas waktu paling utama, dari dua waktu ini kita sudah dapatkan sedikit gambaran bahwasanya waktu terlarang solat itu sebenarnya ada 5, Bapak Ibu. Bukan cuma 3, ada 5. Yang pertama, dari mulai setelah salat subuh sampai matahari terbit, yaitu waktu syuruk. Kemudian ulama membagi lagi. Yang kedua adalah ketika syuruk sampai matahari meninggi. Jadi saya tuliskan ya. Waktu terlarang solat. Terlarang solat sunnah. Apa saja? Yang pertama dari ba'da subuh sampai syuruk. Sampai syuruk, matahari terbit. Yang kedua, ini lebih detail ya, yaitu syuruk sampai meninggi. Kebanyakannya orang, masih banyak yang tidak tahu dan berbuat kesalahan, justru mereka sholatnya ketika ini. Jadi kalau sudah masuk waktu syuruk, mereka sholatlah yang disebut sebagai sholat syuruk. Padahal Bapak Ibu, justru ini adalah waktu yang sangat terlarang. Kenapa? Kata para ulama, ini waktu syiddah, di mana penyembah matahari lagi gencar-gencarnya, semangat-semangatnya menyembah matahari terbit. Namun justru kebanyakan kaum muslimin itu sholatnya ketika waktu syuruk. Entah apa yang mereka mungkin tidak tahu, atau mungkin sudah capek menunggu ya. Kan apa yang mereka kejar, Pak? Pahala haji dan umroh. Karena terlalu lama menunggu, sudah syuruk, sudahlah, sudah bosan ini menunggu lama ya, duduk zikir, sudah capek baca Quran, ketika syuruk sholatlah. Padahal Bapak Ibu sekalian, sudah tidak dapat pahala haji umroh. Yang kedua, dia sudah jatuh ke dalam kesalahan yang nyata, karena justru adalah waktu yang sangat terlarang. Kemudian yang ketiga, ketika matahari tepat di ufuk, di ufuk, jadi di atas ya, tepat, ini tidak boleh. Kemudian yang keempat, la salata ba'dal asri ila an taghruba syams, tidak ada solat setelah solat asar sampai matahari terbenam. Jadi di sini ba'da asar sampai terbenam matahari. Nah, di sini Bapak Ibu, ulama mendetailkan lagi sehingga ada poin yang kelima, yaitu 15 menit atau 10 sebelum maghrib. Nah Bapak Ibu, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, salah seorang pengajar di Masjid Nabawi, itu memperbolehkan tidak sholat tahiyatul masjid ketika azan maghrib tersisa 10 menit lagi. Kenapa? Karena itu adalah waktu yang sangat terlarang untuk sholat sunnah. Sehingga kalau kita masuk masjid ya, lihat jam 5 menit lagi azan maghrib, apakah saya sholat tahiyatul masjid atau langsung duduk? Fatwanya Syekh Sulaiman langsung duduk. Kenapa? Meskipun solat sunnah tahiyatul masjid itu diperbolehkan, karena solat itu kan bukan solat mutlak ya, solat yang ada sebabnya, yaitu mau duduk.
sehingga boleh sebenarnya. Tetapi karena waktu tersebut sangat terlarang untuk solat, maka sebaiknya duduk saja. Sebaiknya duduk saja. Makanya Bapak sekalian, kalau kita ingin mendetailkan solat-solat terlarang, waktunya itu ada 5. Dan dari sebenarnya 3 didetailkan 2, dan di antara hikmahnya adalah tadi yang kedua ya, syuruk sampai meninggi itu tidak boleh sama sekali, dan sebaliknya ketika matahari mau terbenam itu langsung duduk, langsung duduk. Tapi Ustaz, apakah boleh tahiyatul masjid? Silakan. Namun kami pribadi itu lebih cenderung kepada fatwanya Syekh Sulaiman, bahwasanya tidak mengapa langsung duduk ya. Karena tadi itu waktu yang sangat terlarang, karena penyembah matahari lagi gencar-gencarnya menyembah matahari. Baik Ustaz, ini adalah waktu awal dan waktu akhir. Nah, kapankah waktu paling utama, yang paling afdol Bapak? Itu ketika matahari memanaskan tanah, dan anak-anak onta itu tidak tahan dengan panasnya tanah sehingga dia pun berdiri. Kata Nabi Muhammad SAW, "Salatul awwabin hina tarmadul fisol." Salatnya orang-orang yang suka taubat, yang suka kembali kepada Allah ketika anak-anak onta itu kepanasan. Saya bacakan hadisnya di sini ya. Nah, sini. Nabi bersabda, ini kitab Zadul Ma'ad karangan Ibnul Qayyim rahimahullah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tentang salat duha. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi bersabda, salatul awabin, salatnya orang-orang yang suka kembali kepada Allah, hina tarmadul fisol, ketika anak-anak onta itu mulai kepanasan. Nah, kapan itu anak onta mulai kepanasan? Kata para ulama, jam 10 pagi Pak. Jam 10 pagi. Itu waktu yang paling baik mendirikan salat duha. Nah, kalau PNS, pegawai yang masuk kerja pagi-pagi, itu kan ada biasa waktu istirahat ya. Atau mungkin kalau sudah agak letih, lelah, bisa jam 10 atau setengah 11 salat duha dulu. Kalau mungkin yang masih sekolah, SMA, SMP, ada namanya waktu bermain, waktu istirahatnya, itu bisa digunakan untuk salat duha. Sebenarnya boleh salat duha sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat ke sekolah, tetapi sebaiknya salat lagi ketika waktu afdoliyah, yaitu di jam 10 pagi atau setengah 11 hingga jam 11 pagi, karena disitulah anak-anak onta sedang kepanasan, dan kata Nabi itu adalah salat awabin, salatnya orang-orang yang suka bertobat. Sehingga dari sini para ulama menyimpulkan bahwa waktu paling utama adalah jam 10 pagi. Ya, di atas jam 10 pagi. Ini berkaitan tentang waktu salat duha. Baik, yang kedua Bapak Ibu sekalian, tentang jumlah rakaatnya. Jumlah rakaat. Ada yang mengatakan 2 rakaat ya. Ini rakaat paling minimal. Kemudian ada yang mengatakan 4, ada 6, ada 8, bahkan ya dalam pendapat yang lain itu tak terbatas. Jadi Pak, yang minimal itu 2 rakaat. Apa dalilnya? Kita bacakan ya dalilnya. Nah, dalam hadis Bukhari, anna Nabiya sholat duha fi baiti Itban bin Malik. Jadi Pak, itu pernah Nabi mengunjungi rumahnya sahabat bernama Itban di waktu duha, dan beliau sholat 2 rakaat. Sehingga ini dalil bahwasanya minimal jumlah rakaat sholat duha itu 2 rakaat, bukan 1, bukan 3, bukan 4 tapi 2. Kemudian 4 rakaat. Dalilnya mana? Dalilnya dari hadis Aisyah. Ya, kata Aisyah di sini. Ya, dari Sahih Muslim, dari Aisyah berkata, "Kana Rasulullah yusolli duha 4." Adalah Nabi itu kalau salat duha berapa rakaatnya? 4. Wa yazidu masyaallah, dan beliau menambahnya sesuai dengan yang beliau inginkan. Berarti dari sini
jumlah rakaat salat duha itu tidak terbatas. Jadi 2, 4 atau tidak terbatas. Kemudian juga dalam hadis yang lain ya disebutkan 6 rakaat. Ya, kemudian disebutkan 8 rakaat. 8 rakaat ini ketika Nabi berhasil merebut kota Mekah. Dalam peristiwa Fathu Makkah, Nabi masuk di rumahnya Ummu Hani ya. Di rumahnya Ummu Hani beliau salat duha sebanyak 8 rakaat. Sehingga ini dalil bahwasanya Nabi pernah melakukan salat duha sebanyak 8 rakaat. Nah, Bapak sekalian, yang manakah yang paling bagus terserah ya. Yang mana kemampuan tak, paling tidak kita bisa merutinkan salat duha yaitu 2 rakaat atau mau 4 rakaat. Kalau banyak waktu silakan 6, 8, bahkan bisa sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan tak. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa hikmahnya? Karena Allah Subhanahu wa taala itu dalam hadis yang qudsi, dalam hadis qudsi, Allah katakan ahabul a'mali ala abdi mimma iftaratuhu alaih. Sebaik-baik amalan yang hambaku kerjakan itu adalah yang saya wajibkan kepada mereka. Wala yazalu abdi yataqarraba ilayya, dan ketika hambaku itu terus mendekatkan diri kepadaku bima yatanaffal, terhadap amalan yang aku sunnahkan, hatta uhibbah, sampai saya mencintainya. Sehingga bila kita ingin mendapatkan kecintaan Allah itu, kita senantiasa memperbanyak amalan-amalan sunnah. Dan di antara amalan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi adalah salat duha. Maka semakin banyak salat sunnah semakin banyak rakaat duha yang kita kerjakan, maka insya Allah kita semakin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak Ibu, kalau Allah cinta kepada kita, apa imbalannya, apa balasannya? Masya Allah ya, di sini dari diskusi saya bacakan, kata Nabi, kata Allah, fa idza ahbabtuhu, kalau saya sudah cinta sama hambaku ini, karena senantiasa mengerjakan yang sunnah-sunnah, karena yang wajib itu sudah tidak usah ditanyakan lagi, sudah harga mati. Ya, makanya jangan pernah bangga dengan amalan wajib, itu sudah selesai karena kewajiban kita. Maka yang mesti kita perbanyak adalah amalan sunnah. Maka kata Allah, kalau saya sudah cinta hambaku karena dia mengamalkan amalan sunnah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, ketika dia mendengar, pada hakikatnya sayalah yang mendengar. Masya Allah. Wa basarahu alladhi yabsuru bih, dan ketika dia melihat, sebenarnya sayalah yang melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, tangannya itu ketika dia bergerak mengambil sesuatu, sebenarnya sayalah yang menggerakkan tangannya. Wala in sa'alani la'utiyannahu, apabila hambaku itu meminta kepadaku, aku akan kasih apa yang dia mau. Masya Allah. Ketika kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wala in da'ani la'ujibannahu, kalau dia minta berdoa kepadaku, saya akan kabulkan doanya. Wala in ista'adani lau yadannahu, apabila dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan memberikannya perlindungan. Artinya Bapak Ibu, kalau misalnya kita melihat, Allah yang melihat, ketika kita mendengar, Allah yang mendengar, tatkala kita bicara, sebenarnya Allah lah yang berbicara. Apa maksudnya itu? Maksudnya kita akan diarahkan agar pandangan kita itu yang baik-baik saja kita lihat. Tatkala kita mendengar, yang baik-baik saja kita dengar. Tatkala kita mengambil sesuatu yang baik-baik, yang halal-halal saja kita ambil. Maka antara kita dengan Allah itu ada taufik, ada koneksi. Dan itu bisa kita raih tatkala kita memperbanyak amalan-amalan sunnah di malam hari. Ya. Silakan Pak. Ada istilah di surat apa namanya, surat Isra, apakah sama Isra dengan Tuhan? Iya, Masya Allah. Berbeda. Ya, insya Allah itu Bapak, setelah ini saya simpan pertanyaan Bapak, Pak Haji, insya Allah kita akan bahas setelah selesai ya. Nah ini Bapak sekalian ya, di antara keutamaan kita mendirikan salat duha, karena dia adalah hal-hal yang sunnah, dan kalau kita mengerjakan yang sunnah, maka kita bisa meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini tentang jumlah rakaat salat duha. Nah, permasalahan yang ketiga adalah, apakah salat duha itu boleh dikerjakan setiap hari? Saya ulangi, apakah salat duha itu boleh dikerjakan setiap hari? Ternyata ada 5 pendapat. Yang pertama adalah tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Maksudnya salat duha itu tidak dianjurkan. Karena di antara sahabat itu ada yang
tidak mengerjakan salat duha. Nanti kita baca. Yang kedua, dianjurkan tiap hari, yang melaksanakan ini Abu Hurairah, kemudian Abu Darda. Yang ketiga, jangan tiap hari. Jadi jangan tiap hari. Artinya jangan dirutinkan, Pak. Jadi kalau satu pekan ada 1-2 hari itu tidak usah salat duha. Ini pendapat yang ketiga. Kemudian pendapat yang keempat, salat duha itu karena ada sebab. Karena ada sebabnya. Dan inilah yang dikuatkan oleh penulis buku Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim. Beliau menguatkan bahwasanya salat duha itu dikerjakan kalau ada sebabnya. Di antara sebabnya, kata beliau, adalah yang pertama, ketika Nabi berhasil menaklukkan kota Mekah, ya, Fatu Mekah, beliau salat 8 rakaat di waktu duha. Sebenarnya bukan salat duha, tapi karena beliau berhasil menaklukkan kota Mekah, maka sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, beliau salat duha di waktu duha 8 rakaat. Jadi di antara sebabnya berhasil menaklukkan kota. Atau kita bisa pakai konteks dalam rangka bersyukur kepada Allah, bersyukur. Ya, salat syukur ya. Salat syukur. Contohnya Bapak Ibu ya, kalau kita dapat nikmat yang besar, mungkin anak keterima PNS, atau mungkin anak lulus di sekolah yang dia inginkan, atau kenikmatan apapun ya, anak tiba-tiba dapat kabar gembira setelah lama menikah, baru memiliki keturunan, pokoknya kabar bahagia, maka dia mendirikan salat dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu di waktu duha. Ini karena ada sebabnya. Karena Nabi tidaklah dia salat duha karena ada sebabnya. Yang kedua, pulang dari safar. Pulang dari safar. Nah, inilah yang suka disebut sebagai salat sunnah safar, tapi ketika pulang. Jadi Nabi itu kalau dia pulang dari perjalanan itu biasanya tiba di kampung di Madinah di pagi hari, dan sebelum masuk ke rumah beliau singgah dulu di masjid salat duha. Beliau singgah dulu di masjid untuk salat duha di pagi hari. Sehingga kenapa beliau salat di waktu duha? Karena baru pulang dari safar. Ada penyebabnya, ada penyebabnya. Contoh juga Pak, pagi-pagi katakanlah di masjid ada rapat, tapi dilaksanakan pagi hari. Maka masuk masjid, kan sebelum duduk ada salat tahiyatul masjid. Ada sebabnya dia salat, yaitu tahiyatul masjid. Dan karena rapatnya di pagi hari, maka dia pun salat tahiyatul masjid di pagi hari, dan itulah duhanya. Itulah duhanya karena ada sebab. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, ya, ketika menziarahi sahabatnya, sahabatnya bernama Itban. Nah, sahabat Itban, Bapak Ibu, Itban bin Malik itu mengeluh, ya Rasulullah, coba datang ke rumahku. Di rumahku ini, ya, antara rumahku dengan tempat sholat itu ada tanah yang selalu becek kalau turun hujan, sehingga saya terhalangi untuk ke masjid dengan orang-orang yang hidup bersama saya di sekitar rumah saya. Maka tolong datang ke rumahku untuk saya jadikan tempat sholat. Dan saya ini penglihatanku agak buruk, sehingga tatkala engkau sholat saya bisa mengetahui di manakah letak kiblat. Maka Nabi katakan, insya Allah saya akan sholat di rumahmu. Maka ketika Nabi datang ke rumahnya Itban, Nabi bertanyakan, di manakah saya mau sholat? Kata Itban, di sini ya Rasulullah. Maka Nabi pun sholat, dan akhirnya di rumah Itban tersebut Itban jadikan musholanya, dan Itban tahu di mana ke arah kiblatnya. Sehingga dari situ, ya, dan Nabi lakukan di waktu duha. Nabi lakukan di waktu duha. Dari sini Bapak Ibu sekalian, menurut Ibnul Qayyim, kita sholat duha itu karena ada sebabnya. Dari 3 dalil yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada pendapat yang kelima, adalah sholat duha itu pengganti sholat malam, pengganti sholat malam. Sholat malam. Nah, Aisyah pernah berkata, Nabi Muhammad SAW tatkala dia ketiduran dari sholat witir, ya, tidak sholat witir di malam hari,
Kana yusolliha 12 rakaat. Di pagi hari beliau solat witirnya 12 rakaat. Kalau malam kan ganjil Pak ya, ditutup dengan ganjil. Tapi kalau di pagi hari tidak ada solat yang ganjil, tetapi genap. Sehingga kalau Nabi solat witirnya atau solat tahajudnya 11 rakaat dan beliau ketiduran, maka beliau ganti di pagi hari dengan 12 rakaat. Nah kalau ayah bunda atau bapak ibu sekalian, itu kebiasaannya sholat tahajud 3 rakaat lah. 2 tahajud, 1 witir. Katakanlah suatu hari ketiduran karena capek, begadang untuk mengurus sesuatu, akhirnya ketiduran. Maka boleh diganti, diqadha di pagi hari, tetapi jumlah rakaatnya digenapkan, ditambah jadi 4 rakaat. Apa niatnya? Niatnya mengganti sholat tahajud tadi malam. Sehingga tidaklah dia sholat duha kalau dia sholat malam. Tapi kalau dia tidak sholat malam, maka dia sholat duha. Apa dalilnya? Dalam Quran surah Al-Furqan kata Allah, wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayadzakkar aw arada syukura. Ya, dan dialah yang menjadikan malam dan siang itu saling bergantian. Kata ahli tafsir Abu Qatadah, bergantian itu artinya solat malam itu melengkapi atau pelengkapnya solat duha. Kalau dia tidak solat malam maka solat duha, kalau dia tidak solat duha maka solat malam. Jadi gantian ya, jadi gantian. Nah, Bapak sekalian, coba kita telusuri dalilnya satu persatu ya. Yang pertama, tidak dianjurkan. Coba kita baca hadisnya. Nah, dari Aisyah ya. Kata Nabi, kata Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah yusolli subhata duha." Saya tidak pernah melihat Nabi itu salat duha, Pak. Jadi hadis Bukhari ya. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Nabi salat duha. Wa inni la usabbihuha. Tetapi saya itu mendirikan salat duha. Saya ulang, kata Aisyah, kalau Nabi berada di rumahnya Aisyah, kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Nabi itu salat. Tapi saya sendiri solat di pagi hari. Kemudian dari sahabat Muwarriq al-Ajli, ya, hadis Bukhari, qultu li ibn Umar, saya bertanya kepada anaknya Umar, atasholli duha, apakah kamu solat duha wahai anaknya Umar? Apa kata dia? La, tidak. Qultu, bertanya lagi, fa Umar, bapakmu Umar, apakah dia solat duha? Qala la, tidak solat duha juga. Qultu, saya tanya lagi ya, ini Muwarriq, Abu Bakar, apakah dia solat duha? Dia katakan la, tidak. Qultu, maka bertanya lagi, fan nabiyyu, apakah Nabi solat duha? Apa kata Ibnu Umar? La, tidak juga. Ikhalahu, tetapi saya tidak bisa pastikan. Artinya ya, Ibnu Umar ya, Abdullah bin Umar itu beliau menyangka Nabi itu tidak pernah solat duha, tidak pernah solat duha. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sini para ulama itu, sebagian ulama itu tidak menganjurkan solat duha. Ini pendapat pertama ya. Adapun pendapat yang ketiga ya, kita langkai dulu yang ketiga, jangan tiap hari ya, jangan tiap hari. Kenapa? Karena jangan sampai ini solat duha dianggap seperti solat wajib. Ya, jangan sampai dianggap seperti solat wajib. Ada salah seorang sahabat, ya, dia itu berkata, saya pengen solat duha, tapi saya tidak kerjakan. Makhafatan ayyuhafadhu alaiha. Saya takut jangan sampai ini dianggap wajib. Karena kan ada sebagian orang, mungkin kena terbiasa nih solat duha, masya Allah ya. Ketika tidak solat duha, ada perasaan kayak berdosa ya. Angkat begitu ya. Mungkin ada ibu, mungkin masya Allah luar biasa ya, karena di rumah ya solat duha. Kapan tidak solat duha? Kenapa tadi tidak ada perasaan dulu karena tidak solat duha? Hati-hati. Karena jangan sampai dia jadikan seperti kewajiban. Karena Nabi tidak merutinkan solat duha ini. Beda solat tahajud, Bapak. Kalau solat tahajud, solat witir, Nabi tidak pernah tinggalkan. Seulang solat witir, Nabi tidak pernah tinggalkan. Adapun solat duha, terkadang beliau kerjakan, terkadang beliau ya lebih banyak tidak kerjakan. Sehingga Bapak sekalian, pendapat yang ketiga ini kuat juga ya, bahwasanya silakan solat duha, tapi jangan tiap hari. Ada beberapa hari, 1-2 hari dalam satu pekan itu tidak usah
Salat duha. Ya, tidak usah salat duha. Kemudian yang keempat tadi karena ada sebabnya, yang kelima pengganti salat malam. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari yang lima ini, yang manakah pendapat yang lebih kuat? Mana pendapat yang lebih kuat? Padahal Nabi tidak pernah rutinkan ya. Tapi yang mana yang paling kuat? Ya, jangan tiap hari. Bagaimana kalau setiap hari? Masya Allah ya, kalau pakai Pak Haji setiap hari. Wallahu a'lam bishawab. Bisa sedikit saya Ya, kan tadi sudah dijelaskan. Kalau sholat duha itu pagi hari seperti ini sudah bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, Iya. mendekatkan hati, jiwa dan Tuhan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dan itu ada juga pendapat ulama bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa ketika kita sholat duha itu adalah bersedekah kepada sendi-sendi Iya. kita yang 360 itu diriwayatkan. Kemudian tadi dikatakan sholat duha itu pelengkap daripada sholat malam. iya. Maksudnya saya mau bilang seperti pada waktu Nabi Rasulullah SAW menerima sholat di waktu di Sidratul Muntaha sana. Ada di Tawadi pertama kepada Nabi itu 60 rakaat. Coba kita hitung rakaat sholat sunnah. Kalau lihat dengan waktu itu dengan sholat duha dan sholat lain, apa 50? Pas 50 rakaat ketika kita melaksanakan rutin itu. Nah itulah mungkin salah satu maksud bahwa pengganti sholat itu bahagian daripada yang pernah ditawarkan oleh Rasulullah 50 rakaat. Oh ya, Masya Allah ya. Dengan sholat setelah kita lakukan itu. Jadi ketika kita rutin melakukannya, maka kita memenuhi semua itu. Masya Allah ya, paham. Kemudian Ya. tadi mendekatkan diri itu dengan cara sholat. Tuhan Allah selalu menganjurkan kepada kita. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Masya Allah, ya. Banyaklah beringat kepada aku, saya itu kan mengingat terus kepada aku. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, wallahu a'lam bishawab ya. Menurut Syekh bin Baz rahimahullah, yang rajih adalah yang kedua ya. Jadi boleh tiap hari ke sholat. Apa dalilnya? Mari kita baca ya. Termasuk tadi Ustadz dia sudah memberikan pendapatnya dan mendukung bahwasanya tiap hari kita sholat. Apa dalilnya? Yang pertama adalah Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu mengatakan, "Awsani khalili," ya. Teman dekatku itu memberikan nasihat kepadaku. Siapakah teman dekatnya Abu Hurairah? Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Apa nasihatnya Nabi kepada Abu Hurairah? Bisyami thalathati ayyam min kulli syahr. Wahai Abu Hurairah, saya nasihatkan kepadamu untuk berpuasa ya 3 hari di setiap bulan. Kemudian waraqatai duha, dan senantiasa mendirikan salat duha dua rakaat. Wa an utira qabla an anam, dan Nabi nasihatkan kepada saya untuk witir sebelum tidur. Nah, itu Abu Hurairah, Pak. Kenapa dia witir sebelum tidur? Karena Abu Hurairah menganggap bahwasanya belajar menuntut ilmu kayak begini itu lebih utama daripada salat malam. Sehingga beliau sebelum tidur itu witir dulu. Kenapa? Karena beliau itu begadang untuk belajar, menghafal hadis, ya, memurojah hadis. Sehingga kalau beliau tidak witir sebelum tidur, maka dia kebablasan. Karena beliau begadang untuk menghafal, belajar. Ya. Sehingga beliau memandang belajar ini lebih utama daripada bangun salat malam. Sehingga beliau itu salat witir sebelum tidur. Tetapi Bapak sekalian, di sini tadi disebutkan Nabi memberikan nasihat kepada saya salat duha sebanyak 2 rakaat tiap hari. Ini yang pertama dalilnya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kata Nabi tadi ya, salatul awabin hina tarmadul fisal. Salatnya orang-orang yang suka taubat itu ketika anak-anak unta itu mulai kepanasan. Dan Nabi tidak pernah mengatakan 1 hari kosong kemudian 1 hari salat, tidak. Siapa yang mau mendapatkan gelar orang-orang yang suka kembali kepada Allah, senantiasa salat duha tiap hari. Kemudian yang ketiga, kata Nabi dari Abu Zar, dari sahabat Abu Zar, kata beliau, kata Nabi Muhammad SAW, yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum sadaqah. Setiap pagi, kata Nabi, setiap pagi, ala kulli sulamai, setiap sendi yang ada pada tubuh kalian itu harus disedekahkan. Dan ada berapa sendi dalam tubuh kita? 360.
ini mesti dikeluarkan sedekahnya tiap pagi. Fakullu tasbihatin sadaqah, dan setiap kita mengucapkan subhanallah itu sudah satu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, tatkala kita mengucapkan alhamdulillah itu sudah satu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap satu tahlil sedekah. Wa kullu takbir sadaqah, setiap satu takbir Allahu akbar sedekah. Wa amru bil ma'rufi sadaqah, mengajak kebaikan sedekah. Wa nahyu anil munkar sadaqah, melarang untuk berbuat kemungkaran sedekah. Kemudian Bapak Ibu perhatikan, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha, dan itu sedekah sendi sebanyak 360 itu bisa dipenuhi hanya dengan salat duha sebanyak 2 rakaat. Dan kata Nabi, setiap hari Pak, ini sendi-sendi kita mesti dikeluarkan sedekahnya, dan itu cukup dengan mendirikan salat duha 2 rakaat tiap pagi. Boleh dengan subhanallah walhamdulillah, tapi kalau misalnya mungkin kita lupa atau tidak cukup, semuanya itu bisa diwakilkan dengan salat duha 2 rakaat. Pak, coba kita bayangkan ya, satu sendi tak saja ini kesakitannya, sakit tersisa sekali. Pernah kita rasakan bangun tidur baru ini leher tak kayak sakit ya, karena ada satu sendi yang mungkin tidak berfungsi, itu luar biasa sakitnya. Bayangkan kalau ada keseleo jari tak, itu sakitnya luar biasa. Maka tatkala kita bangun di pagi hari dalam kondisi sendi semua lancar, ya, nyaman, aman, maka kita perlu bersyukur kepada Allah. Caranya bersyukur dengan salat duha. Masya Allah ya. Dan Nabi tidak katakan ya tadi salat duha tiap pagi atau satu hari kosong dulu besoknya salat, enggak, tapi tiap pagi harus dikeluarkan sedekahnya dari sendi-sendi kita ini yang sebanyak 360. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, wallahu a'lam bishawab, tidak mengapa kita salat duha setiap hari 2 rakaat minimal. Jam berapa? Jam 10, yang paling afdol, yang paling afdol jam 10 pagi. Baik. Pembahasan yang terakhir sebelum kita buka tanya jawab tentang salat syuruk atau keutamaan dulu ya. Keutamaan salat duha. Salat duha. Pertama, saya bacakan langsung hadisnya. Nah, ini dia. Dari sahabat Nu'aim bin Hammar, sami'tu Rasulullah yaqul, saya mendengar Nabi bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, jadi ini hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, la ta'jidanna an arba'i raka'atin fi awalin nahar akfika akhirahu. Wahai anak cucu Adam, jangan sekali-kali tinggalkan 4 rakaat di awal waktu, di waktu pagi. Akfika akhirahu, maka aku akan cukupkan segala keperluanmu di akhir hari. Makanya di sini kan sering kita dengarkan salat duha itu sebab rezeki lancar ya. Salat duha itu sebab kita diberikan kemudahan dalam urusan-urusan kita. Maka ini dalilnya. Hadis riwayat Tirmizi. Kata Allah, wahai anak cucu Adam, wahai hamba-hambaku, jangan kau tinggalkan 4 rakaat di pagi hari, maka di akhir hari saya akan cukupkan segala kebutuhanmu dan keperluanmu. Dari sinilah muncul salat duha itu sebab dari rezeki lancar, sebab dari urusan dipermudah, diberikan keamanan, keselamatan di hari itu. Luar biasa, Masya Allah ya. Dan 4 rakaat ini itu dipecah 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Ini diantara keutamaan salat duha. Kemudian kita baca lagi diantara keutamaan salat duha tentang hadis yang ditanyakan oleh Pak Haji ya, tentang man shalla subha, siapa yang salat subuh fi jama'atin, dalam kondisi jamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk-duduk, yadhkurullaha, dalam rangka mengingat Allah, baca Quran, zikir atau mendengarkan kajian, thumma yusolli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, kana ka ajri umrah wa hajja tamatan, maka dia memperoleh pahala haji dan umrah sempurna. Nah, kemudian ditanyakan apakah makna salat syuruk di sini? Apakah dia salat duha atau bukan? Coba kita
Lihat dulu hadisnya. Nah ini ya. Ya. Man shalla subha, siapa yang salat subuh fi masjidin, di masjid, jamaah, secara jamaah. Summa thabata, kemudian dia duduk-duduk fihi hatta duha, sampai waktu duha ya. Summa yusalli subhata duha, kemudian dia salat duha, kana lahu ka ajri hajjin au umrah mu'tamir tamalahu hajjatuhu wa umratuhu, maka sempurnalah pahala haji dan pahala umrohnya. Nah, Pak Haji, di sini disebutkan salatul duha, salat duha. Sehingga salat syuruk itu sebenarnya adalah salat duha di awal waktu. Jadi tidak ada salat syuruk. Justru salat syuruk itu adalah salat yang di waktu terlarang. Yang ada adalah salat setelah syuruk. Isyraq artinya ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit. Sementara tadi ketika matahari terbit itu masih terlarang untuk sholat. Kapan kau boleh sholat? Setelah 15 menit. Sehingga dimaksud sholat syuruk di sini adalah sholat duha di awal waktu tadi ya. Sholat duha di awal waktu. Ya ini dia. Sholat duha di awal waktu. Inilah sholat syuruk. Sehingga sholat syuruk apa artinya? Sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Itulah makna dari sholat syuruk. Karena kalau kita katakan sholat syuruk, justru sholat syuruk itu adalah sholat yang terlarang. Yang tadi ya, ini sholat syuruk ya, ini sholat yang terlarang. Nah, baik Bapak sekalian, keutamaan sholat duha tadi, kita akan dicukupkan segala kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, baginya pahala haji dan umroh. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi terkait masalah pahala haji umroh ya, pahala haji dan umroh. Nah, bagaimana caranya untuk kita dapatkan ini? Yang pertama, sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua, duduk zikir. Kalau ketiduran Ustaz, mengantuk ya, apakah termasuk? Jawabannya enggak ya. Betul-betul harus berzikir, tahan kantuknya sampai datang waktu duha. Yang ketiga, sholat duha. Sholat duha di awal waktu. Nah, ini 3 syaratnya supaya dapat pahala haji umroh. Nah, Bapak Ibu, terkait masalah pahala haji dan umroh, di sini ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan hadis dengan tambahan lafal pahala haji dan umroh itu lemah. Nabi sholat subuh di masjid berjamaah dan beliau lakukan itu. Kemudian beliau setelah sholat subuh duduk-duduk berzikir. Beliau lakukan itu, rutinkan. Kemudian setelah itu beliau sholat duha, beliau lakukan. Nah, 3 rangkaian ini Nabi Muhammad SAW lakukan. Tetapi apakah pahalanya haji dan umroh? Disitulah ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama hadis itu melemahkan. Ya, di sini ya. Nah, ini lafal keajir haji umroh ini itu dilemahkan. Katanya ini tidak benar. Tetapi tadi Nabi sholat subuh di masjid, duduk-duduk berzikir, kemudian beliau sholat duha, itu beliau lakukan. Tetapi apakah ada ganjaran pahala haji dan umroh? Disitulah ulama berbeda pendapat. Namun Bapak Ibu sekalian, sebagian ulama juga itu membenarkan. Saya ulangi, sebagian ulama juga membenarkan. Maka tidak apa-apa kita jadikan ini motivasi untuk senantiasa duduk setelah sholat subuh sampai kita sholat duha. Nah, semoga dengan perjuangan kita ya, duduk kemudian sampai waktu duha, semoga Allah betul-betul memberikan ganjaran seperti pahala haji dan umroh. Karena tidak mudah ya, tidak mudah ya seseorang itu bertahan setelah sholat subuh sampai waktu duha, apalagi tanpa mengantuk.
Karena terkadang ya di tengah-tengah itu mungkin bicara, ngobrol, main HP ya. Padahal di sini harus betul-betul berzikir sama Allah sampai waktu duha. Dan tidaklah pahala besar tersebut didapatkan kecuali dengan perjuangan yang luar biasa. Nah, bagaimana mungkin besar pahala itu kita mendapatkan dengan cara yang mudah ya? Maka tentu harus dengan perjuangan. Nah, muncul pertanyaan, apakah ibu-ibu bisa mendapatkan pahala ini meskipun tidak sholat di masjid? Ya, kan kalau perempuan itu sholatnya di rumah. Lantas bagaimana kalau dia mau mendapatkan pahala ini? Syekh bin Baz rahimahullah memberikan fatwa dalam sebuah hadis. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya tadi di sini, ini kan di sini tulisannya apa? Fi masjid ya. Nah, dalam riwayat yang lain, fi musalla. Seulang. Dalam hadis yang lain itu disebutkan fi musalla. Ya, musalla. Ini di musallanya. Musalla. Nah, ketika perempuan itu punya tempat sholat di rumah, kemudian sholat subuh tepat waktu, setelah itu dia duduk-duduk berzikir sampai waktu duha dan dia sholat, kata Syekh bin Baz, insya Allah mendapatkan pahala haji dan umrah. Namun Syekh Shalih Utsaimin ya seleting juga ya, satu angkatan dengan Syekh bin Baz, beliau katakan pahala ini hanya bisa didapatkan untuk laki-laki saja. Kalaupun perempuan mau melakukan hal yang sama, insya Allah Allah berikan pahala. Tetapi apakah pahalanya haji umrah? Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala haji dan umrah ini dikhususkan bagi laki-laki saja. Karena tadi tidaklah seseorang itu ke masjid kecuali yang laki-laki. Perempuan itu sholatnya di rumah. Namun dalam riwayat yang lain Nabi katakan fi musallah, di tempat sholatnya. Dan di tempat sholat ini ya bukan di masjid, tidak mesti di masjid ya, boleh di rumah. Maka perempuan yang sholat di rumah ya. Tapi ingat ya, tepat waktu ya, bukan nanti setengah 6 baru sholat subuh, enggak. Tapi ketika di masjid didirikan sholat subuh, maka dia sholat subuh bersamaan dengan pelaksanaan di masjid. Setelah itu dia berzikir hingga waktu duha dan dia sholat, maka insya Allah dapat pahala haji dan umrah. Nah, baik Bapak sekalian, ini diantara hal yang mesti kita ketahui tentang sholat duha. Intinya Bapak Ibu, intinya kita selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu hendaknya mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah ya. Karena amalan wajib itu sudah mutlak harus kita kerjakan ya. Dan diantara keutamaan sholat sunnah adalah dialah yang mengisi kekurangan-kekurangan dari sholat wajib kita. Tatkala kita sholat wajib, sholat 5 waktu, terkadang kita tidak konsentrasi, tidak khusyuk, pahalanya berkurang. Mungkin tatkala kita sholat wajib itu kita sering mengakhirkan waktunya ya. Mungkin sholat duha terlambat, sholat subuh terlambat bangun ya. Sholat zuhur mungkin kan aktivitas panjang, akhirnya di akhir waktu ya. Mungkin sholat isya mungkin pernah telat. Itu kan semua kekurangan-kekurangan dalam sholat wajib kita ya. Mungkin kita terlalu cepat ketika sholat 5 waktu. Maka untuk menutupi semua kekurangan ketika sholat wajib adalah dengan memperbanyak sholat sunnah. Itulah tadi ya, sholat tahajud kita, kemudian sholat duha, ya, sholat sunnah rawatib. Nah tentunya itu kita lakukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak sekalian, sekali lagi usahakan untuk bisa mendirikan sholat duha tiap hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pertama tadi Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Yang kedua, barang siapa yang bisa sholat subuh di masjid, kemudian dia bisa menunggu dengan berzikir kepada Allah sampai waktu duha, kemudian sholat duha, maka dapat pahala haji dan umrah. Banyak keutamaan-keutamaan lain Bapak Ibu sekalian ya. Namun kita cukupkan karena waktu isya sudah masuk. Iya. Iya, silakan. Dengan duha. Kalau awal waktu kan yang kita laksanakan tentunya namanya salat Isra. Iya. Tapi kan tadi ada larangan di suruh. Oh, iya. Apakah niatnya salat subuh atau niatnya? Iya, niatnya salat duha. Niatnya salat duha. Karena yang dimaksud salat syuruk di situ bukan salat pada saat syuruk, tetapi adalah salat duha di awal waktu. Sehingga niatnya adalah solat duha. Saya ulang, niatnya adalah solat duha 2 rakaat. Lalu nanti lagi jam 10 bisa solat lagi 2 rakaat.
Jadi menggabungkan dua keutamaan. Keutamaan yang pertama, keutamaan pahala haji umroh. Keutamaan yang kedua, solat di waktu terbaik ketika duha. Keutamaan yang ketiga, solat 4 rakaat di pagi hari. Allah akan cukupkan kebutuhan kita hingga di akhir hari. Maka itu insya Allah di antara hal-hal yang mesti kita ketahui tentang solat duha. Ya, ya, silakan Pak. Nanti saya jawab setelah azan. Silakan Pak Haji. Tadi dikatakan bahwa masalah Tawawi kan biasa manusia. Tapi bagaimana kita melaksanakan sesuatu makni? Oh, Masya Allah, bagus ya. Ya, siap. Kita akan jawab setelah azan. Ya, silakan azan dulu.
La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qaimah. Ya, silakan Pak Kiai. Ya. Ya, waalaikumsalam. Ya. Ya, Pak Kiai. Pertama-tama, saya kira ibu-ibu terus kecewa datang masjid. Ya, Masya Allah. Sebab pada dasarnya memang dari rumah. Kalau ibu-ibu mau ke masjid boleh. Boleh. Boleh, tidak dilarang dari Rasulullah. Dan jangan kecewa. Apalagi tentu ada konteks. Kenapa dulu itu dilarang? Ya, barangkali Keamanan. Ya. masyarakat keamanan. Barangkali juga orang bersolek-solek. Ya. Tapi ibu-ibu kita ini pura-pura cucu semua. Ya. Masya Allah. Bahkan ini dengan kaki sebab dengan tangan. Iya, Masya Allah. Itu sudah luar biasa. Luar biasa. Hebat itu hebat. Jadi ibu tidak usah kecewa. Yang kedua yang penting barangkali yang ada pendapat Syekh Sulaiman. Ruhaili, ya. Jadi saya lihat memang ada waktu terlarang sholat. Itu saya pelajari itu bersifat umum. Hukum yang bersifat umum. Tapi kalau kita masuk masjid, sepertinya hampir diwajibkan itu sholat. Tahiyatul masjid. Ya. Kenapa saya bilang hampir diwajibkan? Karena kejadian Rasulullah SAW ada jemaah datang langsung duduk, disuruh berdiri. Berdiri salat, ya. Jadi itu sunat yang kita. Jadi saya pikir begini. Kalau masuk masjid, sholat itu biar waktu orang sholat boleh. Karena ketentuan bersifat khusus itu menentukan hukum bersifat umum. Sama jalan begini, saya pernah tanya juga pada Ustaz yang lain, tapi belum ada jawaban tepat dari saya. Ada ayat dalam Quran, kalau kau mendengarkan ayat-ayat Allah bacakan, diam. Ya. Ada ulama mengatakan, oleh karena itu kalau kita sholat jamaah, kalau imam kita baca surat Fatihah dalam waktu jahar, Ya, diam. diam. Saya tidak diam. Apa sebab? Kalau kamu mendengar Quran bacaan diam itu bersifat umum. Nah, Tidak kecuali. berlaku dalam sholat, karena sholat Fatihah itu rukun. Ya. Jadi ketentuan rukun Paham, sholat ya. di Fatihah itu menyampaikan Yang umum. mengatakan bahwa kalau berkait dengan Al-Quran dibacakan diam. Diam, ya. Ini berbahaya begini misalnya. Katakan kita sholat dulu ya. Kita tidak dengar atau kita sholat sendiri ya. Terus kita dengar sudah Ya. orang mengaji. Mengaji. Kita sholat dulu dalam asal. Kita tidak berkutuk berkutupnya. Iya, Mas Fat, ya. Ya. Jadi sekedar saja. Ya, betul. Paham, Pak, ya. Sekedar saja. Ya. Sekedar saja. Ya. Kita berdoa, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya cuma ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali saya mau tambah sedikit karena kadang-kadang kita terlalu terpesona dengan kata seperti itu, memburu pahala, selalu berhitung pahala dengan Tuhan. Sementara kita mengatakan kalau kamu menghitung iman yang telah diberikan kepadamu, saya akan mampu menghitung. Kemudian semua kegiatan aspek kehidupan muamalah kita dan seterusnya ibadah kita itu selalu berkait-kaitan. Makanya dilarang